bersama saya, Zaki Akbar. Welcome to Talking News. Talking News kali ini kedatangan tokoh spesial. Beliau adalah Profesor Abdul Qadir, salah satu bakal calon dalam pemilihan rektor Universitas Hasanuddin. Seperti apa sepak terjang beliau selama ini? Simak terus Talking News. Assalamualaikum Pak Prof. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar? Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua sehat semua ya. Amin. Pak, saya mau langsung ke arah pilrek ini. Iya. Persiapan sekarang seperti apa? Ya, jadi kalau memang secara secara waktu sekarang ini kan kita masih masuk ke dalam fase pendaftaran, kemudian tentunya evaluasi administratif. Jadi kami semua 8 orang ini belum menjadi calon, tapi masih sebagai bakal calon. Bakal calon, Pak. Ya, nanti tanggal 15 Agustus nanti Majelis Wali Amanah akan mengumumkan di antara 8 calon ini siapa yang lolos secara administratif dan siapa yang tidak lolos secara administratif. Jadi masih menunggu. Masih menunggu. Jadi masih berproses, ongoing proses. Melihat calon-calon bakal calon yang lain ini, tanggapannya seperti apa? Ya, jadi 8 orang calon ini kami semua itu adalah orang yang hebat-hebat semua. Tidak akan mungkin mereka bisa jadi dekan, tidak akan mungkin mereka berani mencalonkan diri kalau dia bukan orang yang hebat. Mereka profesor, mereka doktor, mereka ahli di bidangnya, dan tentunya juga mereka punya pengalaman yang luar biasa. Bapak kan basicnya di kesehatan, Pak. Ya. Sempat menjadi direktur rumah sakit di sini. Betul. Juga. Dan sekarang di Jakarta, Pak? Sekarang lagi di Jakarta. Di sana? Ya, di Jakarta itu saya kebetulan dipercayakan dan mendapatkan amanah sebagai Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan di Kementerian Kesehatan. Itu adalah merupakan salah satu kepercayaan salah seorang alumni Unhas bisa dipercaya oleh negara menjadi dirjen. Itu satu kebanggaan sebenarnya. Sebenarnya calon-calon ini kesuai bukan? Nah, ya itu garis tangan. Dan itu semua kan tentunya kalau kita sudah berbicara mengenai jabatan lebih tinggi dari dirjen, itu sudah masuk ke dalam tatanan jabatan politis. Nah, oleh karena itu memang ya kita sedapat mungkin memperlihatkan prestasi lah istilahnya. Pak, sebenarnya apa yang bikin tertarik Bapak untuk maju di sini? Sementara posisinya di sana kan sudah lumayan. Ya, sebenarnya begini. Basic saya itu adalah dosen. Sejak tahun 1983, saya sudah diangkat sebagai asisten dosen luar biasa di bagian fisiologi Fakultas Kedokteran Unhas. 1983. Jadi kalau kita lihat sekarang 38 tahun yang lalu. Kemudian diangkat menjadi dosen sesuai dengan sebagai pegawai negeri pada 1 Maret 1989. Jadi 32 tahun yang lalu. Cukup panjang perjalanan saya. Dan bagaimanapun juga, basicnya saya adalah di kampus. Sehingga dengan demikian saya merasa terpanggil untuk kembali ke kampus, kalau memungkinkan diberikan amanah untuk memimpin Unhas ke depan, untuk kira-kira menyumbangkan segala waktu saya, segala kemampuan saya, tenaga dan pikiran saya untuk Unhas. Selama ini Pak, Unhas menjadi salah satu universitas negeri favorit di tanah air di Indonesia. Tapi secara ranking tidak terlalu menonjol dibanding universitas lain. Kira-kira apa yang sebenarnya bermasalah di sini? Ya, sebenarnya sih alhamdulillah ya. Dulu ranking kita di Unhas itu di bawah 10. Iya. Sekarang ini, tahun ini sudah meningkat menjadi ranking 9 di tingkat di seluruh Indonesia. Dan kita juga sudah masuk di dalam World Class University, walaupun rankingnya masih sekitar 1000 sampai 1200, tapi sudah diperhitungkan secara internasional. Ya, saya kira yang paling penting buat kita bahwa sekarang ini memang harus kita menyesuaikan pendidikan di Unhas itu dengan perkembangan teknologi, menghadapi tantangan revolusi industri 4.0, malahan 5.0 sekarang. Sehingga dengan demikian memang harus ada loncatan-loncatan yang harus kita lakukan untuk bisa menjadikan Unhas ke depan menjadi yang terbaik. Seperti itu. Kira-kira sudah ada gambaran Pak terkait? Ya, tentunya yang paling utama buat kita itu adalah budaya organisasi. Komitmen dan budaya organisasi ini yang harus kita bangun.
Jadi kita tentunya tidak bisa lagi melakukan sesuatu yang disebut sebagai business as usual, seperti biasa-biasa. Tapi kondisi darurat ini dengan pandemi COVID-19, dengan revolusi industri 4.0 atau 5.0, itu memaksa kita untuk harus melakukan akselerasi. Melakukan suatu akselerasi, membangun budaya kerja, dan tentunya kita membangun komitmen baru bahwa UNHAS ke depan haruslah berorientasi pendidikan mengarah kepada teknologi yang canggih. Bicara soal organisasi, tapi sebelum saya jauh ke situ, mahasiswa kan sekarang karakternya berbeda Pak dibanding 2, 3 atau bahkan 10 tahun yang lalu. Bahkan mungkin di zamannya Bapak pas jauh sangat berbeda. Anda melihat sudah mempelajari titik perbedaan ini dari karakter mahasiswa yang dulu dengan sekarang? Ya, kita ini melihat bahwa sekarang ini generasi kita yang paling utama kan generasi Y dan generasi Z. Generasi milenial. Itu perilaku dan budaya dan karakter daripada generasi milenial dengan generasi kami pada waktu yang dulu itu sangat berbeda. Sekarang ini generasi kita itu adalah generasi yang sangat independen. Tapi mereka itu tergantung dengan YouTube, tergantung dengan media sosial dan sebagainya. Dan mereka itu adalah generasi yang mau hidupnya itu adalah serba praktis. Konsumtif ya. Ya, sangat berbeda dengan waktu kita. Oleh karena itu kita ke depan, kita kan akan mengharapkan 2045 kita akan mendapatkan bonus demografi. Yang pada saat itu 2045 penduduk kita itu kebanyakan adalah generasi Y dan generasi Z itu. Y dan Z itu. Seperti itu. Sehingga demikian memang perilaku mahasiswa sekarang dengan perilaku mahasiswa yang dulu-dulu itu pasti berbeda. Inilah yang menyebabkan kita harus menyesuaikan kurikulum kita, metode pendidikan kita, itu disesuaikan dengan karakter mahasiswa kita. Oleh karena itu tidak heranlah kalau sekarang ini Menteri Pendidikan kita mencanangkan yang disebut sebagai KMKP, bebas merdeka belajar, seperti itu. Itu salah satu sebenarnya jawaban daripada karakter kita. Mahasiswa kita sekarang ini sangat pintar. Karena mereka sangat menguasai teknologi dan mereka itu tentunya tidak bisa lagi seperti dulu yang didikte, didoktrin, tidak bisa. Tapi mereka harus diberikan kebebasan untuk mencari ilmu seperti itu. Nah, selama ini kan sepanjang saya tahu keluhan kebanyakan mahasiswa sekarang itu karena keterbatasan ruang gerak oleh kampus. Entah itu di bidang aktivis atau dunia kreasi dan lain-lain. Kira-kira UNHAS bisa enggak membuka ruang untuk itu? Ya, saya kira kedepannya harus. Kan sekarang Bapak Menteri Pendidikan memberikan kesempatan kepada kita untuk merdeka belajar seperti itu. Jadi mahasiswa kita itu cuma berada di dalam kampus mungkin sekitar 3-4 semester. 4 semester berikutnya mereka diberikan kebebasan untuk masuk mencari pengalaman dengan magang di industri, magang di pemerintah daerah, kembali ke desa, ikut bertani dan sebagainya. Supaya apa? Supaya dia bisa melihat langsung kenyataan apa yang terjadi di lapangan. Jangan sampai teorinya begitu tinggi, tapi di lapangan teori itu tidak dibutuhkan gitu. Jangan sampai itu terjadi. Dan jangan sampai lulusan yang kita hasilkan itu tidak bisa terpakai dan digunakan oleh masyarakat. Oleh karena itu memang sekarang ini kenyataan yang kita dapatkan memang daya serap kita kan lulusan perguruan tinggi itu cuma 10,18%. Cuma 10,18% yang bisa diserap. Oleh karena itu jangan heran kalau kita pada saat mereka tamat di perguruan tinggi, mereka cari pekerjaan, mereka harus dilakukan lagi yang disebut sebagai reskilling dan upskilling. Artinya apa? Keterampilannya, pengetahuannya kita mesti tambah kembali. Kenapa? Karena ilmu yang didapatkan belum sesuai dengan apa kebutuhan masyarakat. Dan banyak tidak sesuai dengan passion di mahasiswa. Iya, itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Oleh karena itu memang kita berikanlah kebebasan kepada mahasiswa untuk mencari sesuatu yang kira-kira menurut mereka apa sih passionnya, apa sih passion mereka, apa sih hobi mereka, sehingga dari mereka itu dikembangkan. Fakultas atau universitas itu harusnya memfasilitasi, memberikan sarana prasarana, memberikan ruang gerak, memberikan kesempatan untuk mereka berekspresi sesuai dengan keinginan dan passion masing-masing. Passion itu sebenarnya harus menjadi perhatian kampus, apa yang jadi minat mahasiswa, dan semoga itu yang ditangkap oleh pihak rektorat juga. Bicara soal itu,
banyak juga tantangan yang sebenarnya dihadapi mahasiswa dari lingkungan keluarga dan orang tua, dan kebanyakan mereka dulu kan ada istilah asal masuk Unhas. Nah, jatuh-jatuhnya kan banyak yang gagal di situ karena pakai prinsip itu. Ada nggak gagasan program edukasi dari Bapak yang sebelum mahasiswa itu masuk ada edukasi ke mereka atau ke keluarga mereka, ke orang tua misalnya, bagaimana mereka supaya tepat untuk memilih jurusan atau fakultas? Ya, jadi itulah sebenarnya sih kalau kita kepingin ya, sebenarnya pada saat kita melakukan testing untuk penerimaan mahasiswa baru, itu juga harus didahului dengan tes psikologi, ya, tes bakat dan minat, supaya kita bisa tahu ini orang berbakat dan berminatnya di bidang apa sih sebenarnya. Jangan mentang-mentang bapaknya dokter, semua anaknya dipaksa jadi dokter, padahal dia justru mempunyai jiwa seni yang tinggi. Betul. Itulah salah satu metode yang kita harapkan. Kemudian kita harapkan juga bahwa di kampus itu sebenarnya adalah cuma memberikan wawasan, modal dasar. Dan anak-anak kita mahasiswa inilah harus mengembangkan modal dasar itu untuk dikembangkan ke depan. Jadi tidak ada masalah sih sebenarnya kalau seorang geologi menjadi wartawan, karena kita harus jadi orang yang multitasking. Yes. Mempunyai kemampuan yang tidak cuma satu, tapi kemampuan yang lebih daripada yang lain, seperti itu. Saya sebagai dokter, seharusnya kan saya berprofesi sebagai dokter, mengobati orang sakit. Tapi saya juga punya kemampuan sebagai CEO misalnya, Chief Executive Official, bisa menjadi direktur, bisa menjadi leader, karena saya menjadi multitasking. Begitu. Saya juga punya jiwa entrepreneur, bahwa saya juga mempunyai jiwa untuk gimana bisnis dan sebagainya. Karena hidup ini tidak bisa kita dengan satu warna. Betul. Sedapat mungkin dunia ini diwarnai dengan warna pelangi, berbagai warna dalam hidup kita, sehingga kita dengan demikian mendapatkan yang disebut sebagai kenikmatan yang luar biasa. Seperti itu. Apalagi saya menjadi seorang pemimpin nantinya, Pak. Ya, jadi memang menjadi pemimpin juga itu sebenarnya sih ada talent juga. Iya. Ada faktor genetisnya juga lah istilahnya. Biasanya kalau Pak, orang jadi pemimpin itu kita lihat rekam jejak keluarganya. Oh, ternyata memang dia juga memang turunan Arung misalnya. Ada bibit-bibit. Bapak-bapaknya, ibunya, nenek-neneknya juga memang turunan itu. Kenapa itu diwariskan? Tetapi di samping itu juga memang ada bakat dari seseorang. Ada orang memang yang pintar tapi tidak punya bakat pemimpin. Jadi walaupun dia disekolahkan leader, jadi sekolah pemimpin yang paling tinggi pun, dia tidak akan bisa jadi pemimpin. Karena satu modal dasar kita, pemimpin dari filosofi orang Bugis. Pemimpin dari filosofi orang Bugis itu kan orang bilang Tubarania. Tubarania. Jadi orang yang diangkat jadi pemimpin dulu dari Raja-Raja Boner, Raja-Raja Goa, itu adalah orang yang berani. Berani mengambil keputusan. Berani untuk tidak populer. Berani untuk melawan arus. Dan berani untuk mempertaruhkan jiwa dan raganya demi kepemimpinan. Dan saya tertarik tadi, Kak, yang Prof bilang punya skill lain di bidang manajemen. Nah, menjadi rektor kan pasti butuh itu, Pak, ya. Memanage bagaimana sistem yang ada di dalam, terutama mahasiswa. Apa yang menjadi gagasan Anda untuk membangun budaya baru yang bisa diterima mahasiswa sekarang di sana? Ya, saya ini pernah punya pengalaman jadi pembantu Dekan 3 ya. Pembantu Dekan 3 ada Fakultas Kedokteran UMI, yang kita tahu karakternya mahasiswa di UMI dan karakter mahasiswa di UNAS itu kan beda, agak sedikit keras ya di situ. Tapi saya pernah jadi pembantu Dekan 3 selama 4 tahun. Dan alhamdulillah pendekatan yang kita lakukan itu adalah pendekatan kekeluargaan. Jadi anak-anak mahasiswa kita itu kita anggap mereka adalah anak kita. Sehingga yang kita lakukan kepada mahasiswa itu adalah pendekatan kasih sayang, pendekatan yang humanis, yang kemanusiaan, sehingga mereka bisa menerima kita sebagai orang tua. Sehingga dengan demikian apapun keputusan kita, apapun program kita itu akan diterima dengan baik. Seperti itu. Jadi memang kalau saya sih selalu berprinsip, seorang pemimpin itu harus mempunyai kemampuan memanusiakan manusia. Jangan mentang-mentang dia pemimpin, maka muncullah sifat egoisme, sifat arogansi, dan sebagainya. Tidak. Karena pemimpin itu adalah pelayan. Pemimpin itu adalah servant. Di dalam struktur organisasi manajemen modern, pemimpin itu tidak ditempatkan pada level paling tinggi di atas. Tapi dia adalah berada pada level yang paling di bawah. Kenapa? Karena dia memberikan layanan sampai kepada cleaning service dan sebagainya. Pemimpin tidak lain adalah pelayan. Oleh karena kita adalah pelayan, maka kita harus melayani semua kepentingan dan kebutuhan daripada orang yang kita pimpin. Seperti itu.
Itu leader, Pak. Itu leader, itu pemimpin, Pak. Bukan bos. Bukan bos. Beda itu bos. Kalau bos itu orang bekerja karena dia diperintah. Yeah. Tapi seorang pemimpin atau leader, orang bekerja untuk dia karena dia adalah follower. Yes. Dia pengikut. Ya. Leader itu selalu berada di depan. Jadi leader itu tidak berada di paling belakang yang mendorong orang lain ke depan, tapi leader itu harus berada paling depan. Itulah prinsip daripada kepemimpinan nahkoda yang kita filosofi di Sulawesi Selatan. Seorang nahkoda kapal laut yang akan karam tidak akan pernah ditinggalkan kapalnya sebelum yang lain itu selamat. Dan kalau perlu dia akan tenggelam karam bersama kapalnya. Karena itulah bentuk tanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Bapak literasi filosofinya bagus juga, Pak. Ya memang harus begitu, Pak. Karena kita ini orang Bugis Makassar itu adalah pelaut. Apalagi di Universitas Hasanuddin kita punya pola ilmiah pokok kita adalah maritim. Ya. Kelautan. Bapak sebenarnya punya mimpi Unhas ini akan jadi seperti apa ke depan? Ya, minimal bahwa Unhas ini ke depan itu harus bisa masuk ke minimal 5 besar yang terbaik di Indonesia dan harus bisa mencapai yang terbaik di dunia pada level misalnya 800 atau mungkin lebih tinggi lagi seperti yang didapatkan oleh UI dan sebagainya. Ya, dan Unhas ke depan harus bisa menjadi universitas yang menjadi hub atau pembina untuk semua universitas di Indonesia bagian timur minimal. Jadi semua rujukan semua perguruan tinggi di Indonesia di bagian timur haruslah ke Unhas. Dan Unhas harus menghasilkan sarjana-sarjana yang nantinya dia multitalenta gitu. Multitalenta dan multitasking. Yang bisa bekerja di mana saja. Tetapi dengan prinsip-prinsip yang tadi itu, humanisme, integrity, dan sebagainya. Nah, pertumbuhan perguruan tinggi swasta kan juga semakin besar juga, semakin tinggi. Nah, mereka juga menawarkan program-program yang luar biasa kepada calon-calon mahasiswa. Dan banyak universitas negeri yang tersaingi dengan itu. Unhas merasa tersaingi tak? Ya, sebenarnya sampai sekarang sih Unhas menjadi yang terbaik ya. Alhamdulillah kepemimpinan Ibu Duya sudah membawakan Unhas menjadi yang terbaik sebenarnya. Sehingga nanti kalau nanti ada penerimaan mahasiswa baru, pilihan pertama itu pasti Unhas. Pasti Unhas adalah pilihan pertama. Artinya apa? Unhas masih menjadi favorit sampai saat sekarang ini. Konektivitas Unhas di dunia internasional, Pak. Ini juga menjadi catatan penting para akademika. Bagaimana Unhas bisa mungkin kolaborasi ya dengan entah itu dengan di dalam dunia kereta dan dunia pendidikan. Itu ada rencana ke situ, Pak? Ya, kita itu sudah mempunyai banyak kerjasama internasional. Banyak lulusan-lulusan kita itu adalah dari luar negeri. Itu adalah potensi yang sangat besar. Tinggal kita bagaimana mengisi kerjasama itu dengan suatu kerja nyata gitu. Jadi kita tidak ingin kerjasama itu cuma di atas kertas, tetapi tanpa isi. Kita ingin kerjasama itu adalah sesuatu yang membuahkan hasil seperti itu. Oleh karena itu yang kita harapkan sebenarnya adalah kalau kita mau membangun budaya organisasi, budaya kerja, maka tentunya satu yang penting buat kita itu adalah bagaimana kita melakukan exchange program antara kita Unhas dengan universitas di luar negeri. Ya mungkin kita minta lah misalnya dosen-dosen, profesor-profesor luar negeri untuk datang mengajar di kita. Dengan mereka datang mengajar di kita, maka tentunya tidak cuma transfer of knowledge atau transfer of skill yang mereka bawakan, tapi juga membawa budaya organisasi. Itu penting. Karena ini kan kalau kita mau lompat yang lebih tinggi, maka tentunya kita harus kerjasama dengan universitas-universitas terkemuka di dunia. The best university itu adalah target kita. Supaya apa? Supaya kita juga bisa naik, lompat di lenjang kita. Dan yang penting buat kita itu adalah kita kerjasama itu jangan cuma di atas kertas. Tapi kerjasama itu haruslah diisi dengan aktivitas yang nyata, yang membuahkan hasil yang nyata. Misalnya dengan exchange program daripada tenaga pendidikan, dengan mahasiswa, juga dengan ada joint riset bersama. Sekarang sudah ada enggak kerjasama? Ya, sudah banyak kerjasama. Kerjasama kita itu sekira puluhan. Ya cuma kadang-kadang kerjasama itu cuma di atas kertas, tapi tidak ada follow up. Ini yang kadang-kali kita harus dorong. Nah itu yang tidak pernah terdengar gaungnya Pak di luar. Ya, itulah yang karena kita harus mempunyai yang disebut sebagai co-branding misalnya. Branding kita misalnya Unhas. Kalau kita kerjasama dengan salah satu universitas yang terkemuka di dunia, maka kita bisa ambil itu sebagai co-branding, Unhas dan universitas apa misalnya, dan kita mengambil semua sistem yang ada di luar itu, kita adopsi untuk kita terapkan dan implementasikan di tingkat Unhas. Kalau
Kira-kira Bapak punya bayangan enggak? Apa misalnya kita bicara kampus. Insya Allah ketika Bapak duduk sebagai rektor, ada nggak sasaran-sasaran baru ke sana? Ya, itu sudah pasti. Dan saya sudah punya pengalaman untuk itu. Saya terus terang pernah memimpin rumah sakit. Saya sebagai direktur utama Rumah Sakit Kanker Darmais Jakarta, yang rumah sakit kanker terbesar di Indonesia. Dan kita membuat co-branding, misalnya kita akan mengundang Mayo Clinic misalnya yang ada di Amerika, atau mungkin misalnya ada Amsterdam Medical Center yang ada untuk kita kerjasama. Jadi kita panggillah dokter-dokter itu misalnya masuk ke rumah sakit kita untuk membimbing dokter kita, memberikan pelayanan. Kita kasih tinggal dia misalnya 1 bulan 2 bulan, dia nantinya akan hidup bersama dengan dokter-dokter kita, sehingga pada saat itu terjadi interaksi dan terjadilah yang disebut sebagai transfer of culture, budaya kerja. Mohon izin, saya kebetulan pernah sekolah di Jepang selama 5 tahun. Saya kerja sekolah di Jepang selama 5 tahun di Hiroshima University. Budaya kerja mereka yang luar biasa. Budaya kerja orang Jepang luar biasa. Ya, mereka itu dia punya semangat kerja, betul-betul tidak mempunyai tidak mempunyai semangat yang rendah. Optimismenya tinggi, daya juangnya tinggi, struggle-nya tinggi, disiplinnya lebih tinggi. Ya, itu yang barangkali budaya yang harus kita rubah. Jadi ini kalau kita membuat semacam budaya organisasi baru seperti itu, semua sadar dengan fungsi kita masing-masing dan semua kita betul-betul mau untuk bekerja sama, berkolaborasi dengan semua unsur yang ada di dalam, insya Allah kita pasti bisa capai itu. Karena memang kita ini kalau berjalan sendiri tidak punya kekuatan apa-apa. Kolaborasi sangat penting. Karena itu kita butuh untuk partner, butuh yang disebut sebagai join bersama untuk kita sama-sama berjalan ke depan. Bicara soal penelitian di UNAS seperti apa sekarang? Ya, penelitian cukup banyak. Alhamdulillah, penelitian UNAS itu luar biasa. Cuma memang ke depannya kita ingin membawa penelitian ini untuk bisa gimana penelitian ini bisa menghasilkan hak paten dan bisa menghasilkan uang sebagai sumber revenue baru untuk UNAS. Penelitian itu. Jadi jangan sampai penelitian itu, alhamdulillah luar biasa teman-teman saya akui mereka hebat-hebat. Tapi jangan sampai penelitian itu cuma jadi sebagai sampai pada tingkat jurnal. Kemudian setelah itu disimpan dalam lemari dan tidak menghasilkan suatu nilai tambah. Keluar. Kita ingin membangun penelitian yang sifatnya multidisiplin. Jadi kita harapkan misalnya, anggaplah saya dokter. Saya kebetulan dokter klinikus. Saya butuh alat kesehatan. Alat kesehatan ini nantinya akan ada orang yang fisika medik merancang membuat model alat kesehatan itu, sehingga ini yang sesuai dengan keinginan saya. Kemudian nanti fisika medik akan memanggil orang teknik komputer, teknik elektro, teknik mesin untuk membuat model seperti itu. Kemudian dilakukan uji klinik dan kita gunakan dan kita pasarkan. Itu yang terjadi. Itu yang barangkali sekarang ini masih kekurangan kita bersama, bahwa kita masih melakukan penelitian-penelitian yang sifatnya sendiri-sendiri dan belum bisa kita, mungkin pun sudah banyak hak paten sebenarnya, sudah banyak juga sih yang dihilirisasi, tapi kita mau lebih banyak lagi gitu. Karena salah satu sumber pendapatan yang non core business di UNAS itu adalah hilirisasi kekayaan intelektual. Itu adalah hasil penelitian daripada peneliti-peneliti kita. Kebelakangan ini kan muncul ketakutan ketika teman-teman peneliti mempublikasikan hasil penelitiannya, apalagi kalau bersinggungan dengan hal-hal yang sensitif. Anggaplah COVID, Pak. Ya. Yang biasa, yang kadang mungkin ada beberapa yang saya dengar yang hasil penelitian yang justru di take down oleh pihak-pihak tertentu. Bagaimana UNAS menjamin itu? Ya, sebenarnya sih penelitian itu kan karena kan sesuatu berbasis ilmiah ya. Kalau penelitian berbasis ilmiah itu tentunya tidak terpengaruh dengan masalah-masalah politis dan sebagainya. Karena dia akan menampilkan suatu kebenaran gitu. Ya. Cuma kayak bagaimana kita membahasakan penelitian itu sehingga bisa diterima oleh semua orang. Saya kira salah satu potensi kita yang sangat besar di UNAS adalah begitu banyaknya jurnal-jurnal dan penelitian yang kita hasilkan, yang saya harapkan nanti ke depan kita bisa jadikan sebagai suatu sumber pendapatan non core bisnis kita atau core bisnis juga, sehingga revenue di UNAS bisa lebih meningkat. Soal atmosfer akademik kepenelitian itu di UNAS di sekarang bagaimana, Pak? Nah, salah satu kewajiban pimpinan UNAS ke depannya adalah menyiapkan fasilitas sarana dan prasarana untuk melaksanakan penelitian.
Dan tentunya harus menyiapkan anggaran. Jadi kalau mungkin selama ini anggaran penelitian itu cuma 10%, 20%, kita harus naikkan jadi 40% misalnya. Supaya apa? Supaya penelitian ini betul-betul bisa maju. Seperti itu. Dan yang paling penting segalanya, kita banyak lulusan-lulusan luar negeri loh. Banyak ahli-ahli luar negeri penelitian yang telah kita didik. Dan mereka mempunyai potensi yang sangat besar untuk menghasilkan penelitian. Ya. Cuma memang karena mereka pada saat pulang dari luar negeri, tidak ada fasilitas itu. Terpaksa mereka tidak bisa melakukan penelitian. Kewajiban seorang pimpinan adalah menyiapkan fasilitas, sarana, prasarana, dan lingkungan untuk penelitian seperti itu. Anggaran penelitian kan kemarin sempat menjadi perbincangan di pemerintahan, Pak. Bahkan ada isu pemotongan atau pemangkasan dana riset untuk Kemendikbud. Begini, kalau kita mau maju, kalau suatu negara mau maju, maka semua kebijakan itu harus berbasis kepada penelitian. Jadi R&D, Research and Development itu harus menjadi tulang punggung untuk kemajuan organisasi. Oleh karena itu R&D ini memang hasilnya mungkin tidak bisa kita langsung nikmati karena dia panjang, tetapi itu sesuatu tulang punggung backbone kita di universitas. Oleh karena itu anggaran penelitian harus kita meningkatkan. Itu menjadi fokus Bapak? Ya, haruslah menjadi fokus. Di samping bagaimana meningkatkan sumber pendapatan itu juga dari R&D sebenarnya. Semua teknologi yang kita hasilkan sekarang ini itu basisnya adalah R&D. Ya, kita membangun mobil misalnya, apakah mobil listrik, itu kan tidak mungkin mobil listrik itu langsung jadi, tapi itu berdasarkan hasil penelitian. Dan itulah yang kita mau kedepannya menghasilkan seperti itu. Semoga bisa. Ya, insya Allah. Ya, kita cuma memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk, ya, karena kita kan tidak punya kekuatan kecuali kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Bicara Tridharma di perguruan tinggi, ini soal pengabdian di masyarakat. Ya. Dulu itu kelihatan, Pak. Ini sekarang kurang, Pak. Ya, mungkin banyak sih pengabdian masyarakat, cuma mungkin kadang-kadang kurang dipublikasi, sehingga masyarakat tidak melihat itu sebagai sesuatu yang anak-anak KKN kita kan luar biasa itu pengabdian masyarakat, cuma barangkali kurang terpublikasi. Oleh karena itu begini, komunikasi antara university dengan tentunya stakeholder yang ada di luar, apakah itu media dan sebagainya, itu harus terjalin. Harus ada koneksi juga. Harus ada koneksi. Kenapa? Karena itu adalah merupakan sesuatu yang merupakan alat kita atau saudara kita yang nanti akan membantu kita untuk melakukan declare kepada masyarakat apa yang telah kita lakukan. Mungkin juga karena faktor pandemi mungkin, Pak. Iya. Nah, ini bicara soal ranking, ada Bapak punya target enggak? Ya. Tadi kan Indonesia 5. Ya, kalau kita ranking itu, apalagi masuk dalam world class university, itu ada beberapa indikator-indikator yang harus kita capai. Misalnya mengenai jumlah publikasi, jumlah lulusan yang langsung kerja dan semua, ada indikator-indikatornya. Ada indikator-indikatornya. Tentunya ini kita harus melihat, men-scanning kita berada pada posisi apa sekarang ini, posisi kita di mana, dan kira-kira bagaimana kita ke depannya merubah posisi ini, dan untuk merubah posisi ini apa target, apa strategi yang akan kita lakukan. Dan itu harus dengan target-target yang nyata. Kemudian target ini harus dilakukan evaluasi dan monitoring supaya kita bisa melihat bahwa target ini apakah bisa tercapai atau tidak bisa tercapai. Kalau memang tidak bisa tercapai, kita lakukan analisa. Kenapa tidak bisa tercapai? Di mana masalahnya? Apakah target ini harus kita lakukan perubahan atau redesigning misalnya dan sebagainya. Di Makassar kan ada di Sulsel, di kawasan timur Indonesia, kampus berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Ya, tentu tujuannya untuk merekrut mahasiswa supaya mereka tertarik masuk ke situ. Hubungan UNAS sendiri dengan perguruan tinggi di kawasan timur Indonesia ini seperti apa? Ya, kita bersinergi. Jadi kita tidak terlepas bisa dari persaingan itu. Ya, terlepas dari persaingan itu kita bersinergi. Kita mempunyai modalitas, punya kemampuan yang kita miliki. Kalau bisa itu kita kolaborasikan dengan universitas-universitas lain. Kita bekerja sama. Itu saya sampaikan tadi bahwa sekarang zamannya adalah zaman kolaborasi. Tidak bisa lagi kita merasa unggul sendiri, tapi harus kita bisa menggandeng yang lain untuk maju bersama. Cuman mungkin itu belum terlalu kelihatan, Pak. Ya. Jadi itu intinya lagi adalah bagaimana kita selalu membina komunikasi dengan yang lain. Yang ada kelihatan justru main sendiri-sendiri, bahkan persaingan itu justru lebih kental kelihatan juga. Ya. Justru begini, banyak modalitas yang kami miliki dari Universitas Hasanuddin yang sekarang digunakan oleh universitas swasta. Lihatlah misalnya di UMI, di Bosowa, itu justru dosen-dosennya itu banyak dari UNHAS. Malahan dosen-dosen kami juga sampai ke Jakarta mengajar di swasta dan sebagainya. Itu salah satu bukti bahwa dosen-dosen kami, alumni kami itu
termasuk dalam radar daripada program-program tinggi swasta untuk bisa menjadi bahwa mereka potensi kita sangat bagus. Dan UNSA tetap membuka ruang untuk itu. Ya pastilah kita membuka ruang karena itu adalah bagian daripada kolaborasi. Kira-kira nanti ketika Pak Prof terpilih, insya Allah, Bapak harapnya mahasiswa UNAS ini akan seperti apa ke depan? Ya, jadi tentunya kita harapkan bahwa mahasiswa UNAS itu ke depan yang pertama adalah mempunyai akhlakul karimah yang bagus. Ini penting. Akhlaknya harus dibina. Kedua, dia harus mempunyai jiwa yang humanisme, jiwa sosial, jiwa kemanusiaan yang tinggi. Yang ketiga tentunya mereka haruslah mencari mahasiswa yang cerdas, inovatif, dan pintar menjadi peluang. Saya akan mendidik mereka untuk bagaimana mereka itu di samping di samping mereka menggali ilmu-ilmu pengetahuan, tapi kita harus menciptakan entrepreneur yang baru. Bagaimana juga berpikir menciptakan lapangan kerja sendiri. Bagaimana bisa mereka berwirausaha swasta sendiri, sehingga mereka jangan tergantung kepada pekerjaan-pekerjaan yang disiapkan oleh pemerintah. Jadi harus siapkan kita mahasiswa kita yang nanti ke depan bisa mandiri dan bisa bekerja sendiri, menjadi seorang pengusaha atau menjadi seorang yang menciptakan lapangan kerja sendiri. Menjadi mahasiswa yang lebih kreatif. Iya, kreatif dan inovatif. Selama UNAS membuka ruang untuk mahasiswa untuk berkreasi. Ya, itu pasti. Karena mahasiswa itu adalah anak-anak kita. Mahasiswa itu bukan objek. Mereka adalah anak kita yang harus kita rangkul. Kalau memungkinkan ya setiap minggu kita lakukan dialog dengan mereka. Apa sih keinginan-keinginan mereka? Apa sih harapan-harapan mahasiswa? Apa sih masalah-masalah yang mereka hadapi? Sehingga kita bisa lebih awal mendeteksi masalah itu sehingga kita bisa membantu. Ingat bahwa pemimpin adalah servant. Pemimpin adalah pelayan. Termasuk mahasiswa itu adalah salah satu unsur yang harus kita layani. Mahasiswa ditempatkan di tempat yang paling atas. Dan pemimpin itu ada pada lapangan tempat yang paling di bawah. Dan poinnya tadi yang menarik adalah siap membuka ruang untuk dialog. Harus. Karena kalau bisa, mahasiswa itu kita mencari inspirasi dari mereka. Kita menyerap apa keinginan mereka. Dan itu tentunya kita bisa serap kalau kita dialog. Kalau perlu sih, setiap saat kita olahraga bersama dengan mahasiswa. Ngopi-ngopi bersama dengan mahasiswa. Kemudian kalau perlu kita, ya jangan usahlah pertemuan itu formal-formalan, jangan. Mahasiswa itu dianggap sebagai anak, dianggap sebagai teman, dan kita bersebar cengkerama di mana saja dan kapan saja dengan mereka. Jadi tidak ada sekat, Pak ya? Tidak ada. Kenapa? Kita pelayan. Yes. Pemimpin atau rektor itu adalah pelayan. Karena dia pelayan, maka dia harus memuaskan siapa yang dilayani, termasuk mahasiswa. Semoga mahasiswa UNAS dengar ini, Pak. Insya Allah, mudah-mudahan. Ya, karena saya juga pernah jadi mahasiswa, pernah menjadi aktivis, dan pernah menjadi pembantu dekan 3. Ya, mudah-mudahan lah. Karena ya itu mereka adalah pemimpin masa depan. Amin. Mahasiswa itu adalah pemimpin masa depan. Pak, terima kasih banyak waktunya. Semoga Terima kasih. Proses pre-rek ini berjalan lancar dan Insya Allah. harapannya Bapak untuk bisa terpilih. Ya, jadi ingat bahwa saya ini terpanggil menjadi direktur cuma satu kuncinya. Ingin mengabdi. Yes. Dan ingin menjadikan jabatan itu sebagai lahan amal buat saya. Lahan ibadah. Insya Allah. Semoga Terima kasih. semua Pak yang juga bisa terwujud, Pak. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.